آخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, kemudian dibarengi dengan nikmat hidayah dan taufiknya. Kemudian disebutkan nikmat-nikmat yang lain yang sangat banyak sekali. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung satu nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Karena itulah yang berkewajiban atas kita adalah mensyukuri nikmat tersebut. Di antara adab salaf ya, ketika mereka itu melihat orang kafir, mereka sujud syukur kepada Allah. Alhamdulillah dapat iman. Ketika mereka melihat orang bermaksiat depan mereka, mereka sujud syukur kepada Allah. Alhamdulillah yang dapat taufik untuk menjauhi maksiat. Itu nikmat besar, melebihi nikmat harta, melebihi nikmat tahta, melebihi nikmat-nikmat yang menurut kita itu suatu kenikmatan. Tapi yang paling besar dan mungkin kebanyakan manusia nggak sadar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita yang diberi hidayah oleh Allah serta masih dalam lingkup taufiknya. Alhamdulillah, masih kita pada kajian tentang keimanan yang lalu telah kita bahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu tentang sifat wajibnya, tentang sifat yang mustahil, dan terakhir kita bahas tentang sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Jibril, akhbirni anil iman, ya Rasulullah, kabari aku tentang apa itu keimanan. Maka Nabi menjawab di hadapan para sahabat, al-imanu an tu'mina billah, yaitu engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, iman kepada hari kiamat, wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada adanya takdir yang baik maupun yang buruk dari Allah. Itu adalah rukun iman yang 6 yang disebutkan oleh Nabi Muhammad dalam hadis di Sahih Bukhari ketika beliau ditanya oleh Jibril. Karena itulah masyhur hadis ini dengan hadis Jibril. Rukun iman yang kedua itu iman
beriman kepada malaikat. Yang pertama yang harus kita ketahui, siapa itu malaikat. Dalam kitab-kitab disebutkan al-malaikah khalqun adalah makhluk khuliqa min nur, yang diciptakan dari cahaya. Makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Latifun, latif ini artinya tidak bisa terlihat oleh mata telanjang, alias termasuk hal-hal yang gaib, termasuk makhluk gaib itu malaikat. La yusaf bidzukurah wala unusah, tidak ada sifat bagi mereka itu, tidak disifati sebagai laki atau perempuan. Sehingga para ulama mengatakan yang beranggapan meyakini kalau malaikat itu laki-laki, maka dia fasik, berdosa besar. Di sebagian kita kadang-kadang anggap malaikat laki-laki, dosa besar. Walaupun mereka ketika datang ke Nabi di beberapa keadaan menyerupai manusia. Di beberapa keadaan itu menyerupai manusia. Dan ketika mereka menyerupai manusia, itu pasti laki-laki. Ingat, pas menyerupai manusia, itu pasti laki-laki. Hampir tidak pernah kita dapat riwayat malaikat itu ketika berubah jadi manusia, menyerupai manusia, itu bentuk perempuan. Ya, pasti laki-laki. Cuman jangan Anda sampai terbersit di benak Anda malaikat itu laki-laki, tidak. Ya. Kalau terbersit itu, apalagi sampai meyakini, itu dosa besar, termasuk maksiat akidah. Ya. Wala unutha, dan juga tidak disifati perempuan. Bahkan yang meyakini malaikat itu perempuan itu kafir, bukan dosa besar lagi, keluar dari Islam. Banyak orang-orang Nasrani itu meyakini malaikat itu para perempuan yang bersayap. Itu orang kafir. Allah berfirman, wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inasa. Dan mereka meyakini malaikat itu yang mereka hamba-hamba Allah yang taat sebagai perempuan-perempuan. Itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, keyakinan orang-orang kafir menganggap malaikat itu perempuan. Asyahidu khalqahum, apakah mereka melihat ketika malaikat itu diciptakan? Satu tabu syahadatuhum wisanun, pasti akan ditulis itu kesaksian mereka dan akan tanggung jawab mereka di akhirat. Terus kayak apa Ustaz? Ya kayak langit, bumi, matahari, itu kan gak ada sifat laki perempuan. Seperti itulah malaikat. Jadi jangan sampai terbersit itu. Ya, mungkin sebagian nama malaikat itu dipakai nama laki-laki. Ada orang namanya Malik, menjaga neraka. Ridwan itu nama laki-laki. Cuman jangan terbersit itu adalah berarti laki-laki, tidak. Ya. Sehingga sebagian ulama mengatakan makruh memberi nama anak dengan nama malaikat. Khawatir nanti dia ada keyakinan, oh nggak mau ya, walaupun cuma terbersit, oh berarti malaikat itu laki-laki. Jadi nama anaknya Jibril. Nggak enak. Kalau Ridwan itu bukan identik malaikat, karena Ridwan itu dari kata ridho. Artinya orang ini pengen anaknya diridhoi. Malik bukan identik malaikat. Ya, Malik itu artinya sang raja. Mungkin dia berharap anaknya menjadi seorang raja dalam rezekinya, mungkin di dalam penghormatan orang kepadanya. Namanya doa, ya, macam-macam. Ya. Tapi nggak ada yang kasih nama mungkar. Namanya mungkar. Nggak ada. Mungkar ini dilarang, nahi mungkar. Nah, tapi nama malaikat itu. Sehingga dalam hal ini, malaikat itu di antara sifat-sifatnya yang disebut dalam Al-Quran,
La ya'sunallah ma amrahum. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, melanggar aturan Allah atas apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Ya. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka pasti mengerjakan apapun yang diperintahkan untuk mereka. Dari sini kewajiban iman kepada malaikat. Pertama, bentuk khalqinya, bentuk fisiknya. Itu malaikat ini dia dari cahaya, tidak bisa terdeteksi. Ya. Kemudian kalau mereka nyerupai manusia, ya, itu rata-rata jadi laki-laki. Bahkan ada sahabat yang sering wajahnya ini diserupai Jibril. Namanya Dihyah Al-Kalabi. Sahabat Dihyah ini ganteng, termasuk ganteng. Jadi kalau Jibril nyerupai manusia, biasanya itu sering mirip wajahnya sahabat Dihyah Al-Kalabi. Sahabat Dihyah. Nah, kemudian sifat malaikat itu mereka ini taat terus. Gak pernah ada terbersit di hatinya untuk melanggar, apalagi melanggar. Ingin melanggar itu gak pernah, apalagi ada pelanggaran. Kenapa? Karena mereka diciptakan tanpa ada nafsu. Yang bikin orang itu melanggar karena ada nafsu. Ya. Dari sini para malaikat itu imannya tetap tidak bertambah, tidak berkurang. Kadarnya sekian-sekian aja. Itu malaikat. Adapun malaikat-malaikat yang wajib kita ketahui macam-macamnya, ya, itu banyak. Ya. Cuman yang wajib kita imani itu, malaikat ini punya kepala-kepala para malaikat, punya bos-bosnya. Itu yang 10 yang wajib kita ketahui satu persatu namanya itu. Artinya kalau nggak tahu dosa. Nah, bukan berarti hanya 10 itu, tidak. Sangat banyak para malaikat itu, sangat banyak. Bukan miliaran lagi, triliunan. Bahkan disebutkan ketika Nabi SAW itu Mi'raj, itu beliau sampai ke langit ke-6 di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya malaikat. Kalau Ka'bah tawafnya manusia dan jin. Ka'bah itu lurus dengan Ka'bah itu ada langit ke-6 namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya malaikat. Isinya tuh Ka'bahnya malaikat. Itu mulai diciptakan bumi dan langit. Setiap hari dimasuki 70.000 malaikat. Tiap hari. Yang sudah masuk tidak keluar lagi. Berarti sangat besar dan sangat banyak. Tiap hari dimasuki 70. Yang sudah masuk tidak keluar lagi, ibadah di situ terus. Karena itulah Allah itu tidak butuh ibadah kita. Malaikat itu penuh dengan ibadah. Ada yang diciptakan dekir terus. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, Allah menyebutkan yusabbihunallaha ma yafturun. Mereka bertasbih kepada Allah tanpa capek, gak ada lelahnya. Karena boleh diciptakan gitu terus. Ya. Sehingga dalam hal ini ya, disebutkan ketika terjadi hari kiamat, ada malaikat itu yang diciptakan untuk bentuk rukuk terus, ada yang bentuk sujud terus. Bahkan dalam hadis disebutkan di bawah arsy itu ada 120.000 shaf malaikat, yang setiap shafnya itu ya, itu bentuknya itu satu shaf panjang. Ada yang berdiri terus kayak di sholat, ada yang rukuk terus, ada yang tidak terus, ada yang sujud terus, ada yang tahiyat akhir terus. Mau diciptakan itu sampai hari kiamat. Dan ketika terjadi hari kiamat, mereka mengatakan, ya Rabb, ma'abadnaka haqqa ibadah. Ya Allah, kami tidak beribadah kepada Engkau dengan sungguh-sungguh. Padahal itu 24 jam sehari. Mau diciptakan, masih mengatakan kami
belum bisa ibadah kepada Engkau ya Allah dengan sebenar-benarnya. Apalagi kita, Pak. Nah, di antara pemimpin malaikat yang 10 ini yang pertama Jibril. Dan Jibril ini pimpinan dari seluruh malaikat. Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu dari Allah kepada para rasul. Dan Jibril ini tugasnya setelah beliau itu tidak ada lagi para nabi. Disebutkan beliau itu turun ketika malam Qadar. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim. Tanazzalul malaikah, para malaikat turun-temurun itu, berangsur-angsur turun kan ke bumi waktu malam Qadar. Warruh, dan Jibril juga. Ar-ruh di sini Jibril. Ya, ruh di situ adalah Jibril. Kenapa Jibril dikhususkan? Karena pimpinannya. Bahkan dalam riwayat, di antara riwayat disebutkan bahwasanya Jibril itu di malam Qadar itu akan menyalami orang-orang yang di malam itu dia hadir dalam keadaan ibadah. Hadir ibadah itu disalami Jibril. Tapi yang salami nggak sadar. Kata Nabi, "Waman safahahu Jibril taksuru dumuhu." Ciri-ciri orang yang disalami Jibril di malam Qadar itu gampang nangis, gampang tersentuh hatinya. Mendengar Al-Quran tersentuh, nangis. Dengar tentang akhirat, rindu dia, nangis. Disebutkan tentang Nabi Muhammad, nangis. Itu ciri-ciri orang yang disalami Jibril. Itu namanya orang yang dapat Qadar model ini. Kadang ada orang melek di malam Qadar, tapi HP-an, tapi ngomongin orang, ya, tapi begadang aja, ya nggak dapat. Istilahnya yang dia hadir di sini, dia bersama Allah malam itu. Entah itu sholat atau istighfar, baca Quran, dia bersama Allah di malam. Ini malaikat Jibril. Disebutkan malaikat Jibril ini ketika datang pertama kali kepada Nabi Muhammad itu di Gua Hira. Nabi itu beberapa bulan sebelum beliau dapat wahyu itu senang menyendiri, senang tafakur. Dibuat oleh Allah, beliau itu senang memikirkan tentang hal-hal yang jarang orang mikir. Apa itu? Kenapa alam ini ada? Kenapa kita diciptakan? Tujuan apa diciptakan ini? Itu harusnya jadi tafakur kita. Anda diciptakan di dunia ini untuk apa? Itu harus mikir. Sehingga dengan itu Anda akan tahu tujuan Anda untuk ibadahnya. Benar gak ibadah saya sudah? Apakah sudah berbelok tujuan saya itu nyari dunia aja? Atau nyari kesenangan aja? Itu harus mikir di situ. Sehingga jadi lurus lagi. Walaupun nanti kena godaan belok lagi, tapi tidak apa-apa. Namanya di dunia itu tidak mungkin orang itu istiqomah terus. Ya, itu untuk orang-orang yang para nabi, para wali. Kalau kita ini ada melencengnya, tapi harus bangkit lagi, harus bangkit lagi. Itu waktu itu Nabi SAW ditemui Jibril. Bahkan dikatakan, "Iqra ya Muhammad, baca Muhammad." Kata beliau, kata Rasulullah, "Ma'ana biqari." Aku nggak bisa baca. Dipeluk oleh Jibril. Sampai beliau itu kelelahan ya. Dilepas lagi bilang, "Iqra ya Muhammad." Baca Muhammad. Ma'ana biqari. Aku nggak bisa baca. Dipeluk lagi. Sampai 3 kali barulah Jibril mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Sampai 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Dan waktu itu Jibril ini tidak berbentuk aslinya. Nah, waktu wahyu kedua kira-kira 3 tahun setelah itu. Karena jarak antara wahyu pertama dan kedua itu kurang lebih 3 tahun. Jibril itu tidak turun lagi setelah wahyu pertama itu hampir 3 tahun. Itu ayat terakhir yang kedua itu Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Itu
Waktu itu disebut kata Nabi SAW, aku melihat Jibril yang datang kepadaku di Gua Hiro itu membentangkan sayapnya sampai langit ketutup semua. Jadi sayapnya malaikat Jibril itu satu sayap saja itu sudah tutup langit. Jibril ini punya 360 sayap. Ini sayapnya aja, Pak. Ya sayapnya aja, belum malaikatnya, belum beliaunya. Karena itulah kalau malam Qadar, sebagian ulama mengatakan malam yang sempit. Qadar. Kenapa sempit? Karena malaikat turun semua. Ya sempit. Ya, tapi kita nggak merasa sempit masalahnya. Nah kemudian di antara malaikat Jibril, Mikail. Mikail ini bertugas membagi urusan rezeki, kemudian urusan menggerakkan angin, hujan dan sebagainya. Tapi tadi yang wajib kita ajarkan ke anak-anak khususnya dalam pendidikan tauhid itu kenalkan mereka kepada Allah. Caranya itu paling simpel. Nah, siapa yang ciptakan langit? Allah. Setiap keadaan apapun, Anda coba pancing dia. Siapa yang menciptakan pohon ini? Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Tanamkan itu terus. Jangan kasih perantara. Nah, maaf, orang sekarang kadang-kadang ketika anaknya jawab, "Ayo, siapa yang menurunkan hujan?" Hujan itu penyebabnya awan. Pemanasan global sehingga air di laut itu naik, membentuk mendung, di mendung itu diarahkan oleh angin, baru hujan. Itulah. Kadang orang sekarang senang, oh masya Allah anak saya ilmiah. Nah, itu salah. Kasih mereka yang langsung intinya. Apa itu? Allah selesai. Siapa yang turun hujan? Allah. Siapa yang bikin orang itu kaya? Allah. Yang bikin miskin? Allah. Tanamkan terus. Sehingga anak itu ketika nanti dia itu dewasa, dia akan bergantung pada Allah. Dia akan bergantung segala urusannya hanya pada Allah. Ini sesuai firman Allah. Allahus Samad. Hanya Allah lah tempat bergantung. Sekarang karena nggak kenalnya dengan Allah. Pas dia ada masalah, dia cari orang yang bisa bantu dia menyelesaikan masalahnya. Pas dia kurang duit, dia cari orang kaya. Dia cari pejabat, cari gini. Kenapa? Karena dia buta akan Allah. Kenalkan dari kecil. Sehingga ketika dia itu ada masalah, dia langsung sholat. Dia langsung menggerakkan tangannya, ya Rabb, ya Rabb. Kenapa? Dia kenal Allah. Disebutkan dalam Al-Quran, ya, Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah engkau dalam segala urusanmu dengan kesabaran dan sholat. Sabar itu sikap hati, sholat sikap badan, geraknya sholat. Siti Aisyah mengatakan, karena Rasul idza hazabahu amrun iltaja'a ila sholah. Nabi itu kalau sudah ada masalah pelik, masalah yang sulit, langsung ngambil air wudhu, sholat. Bukan nulis status atau lapor tidak, langsung sholat. Lapor kepada zat yang membuat masalah itu, karena solusinya ada pada Allah. Yang bikin masalah Allah, solusi di Allah juga. Karena alam ini yang ngatur Allah. Itu tanamkan mulai kecil. Sehingga anak itu tumbuh dalam keadaan dia bertauhid. Apa sih tauhid itu? Mengesahkan. Apa artinya esa? Yaitu Allah hanya satu-satunya. Satu zatnya, satu perbuatannya, semua di alam ini perbuatannya Allah. Semua itu yang berbuat Allah. Sehingga kita sandarkan semuanya pada Allah. Itu tauhid. Kalau Anda masih berkeyakinan ada kekuatan selain Allah, berarti nggak bertauhid. Oh, Anda musuhnya Allah, siapa? Amerika musuhnya Allah. Ya, ini berarti Amerika tandemnya Allah, mustahil. Allah nggak punya tandem.
Allah nggak punya saingan. La nidda wa la syarik. Allah nggak ada saingan. Siapa dia? Allah kalau bilang kun fayakun habis itu. Ciptaan Allah. Bagaimana Allah disaingi oleh ciptaannya? Mustahil. Itulah tauhid, Pak. Sehingga kalau orang itu yakin hanya Allah wahid satu-satunya yang gerakkan alam ini, dia tenang bersama Allah. Dia tenang bersama Allah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Israil. Israil ini tugasnya mencabut nyawa. Bahkan tidak ada setiap makhluk pun, mau itu manusianya, jinnya, hewannya, kecuali yang nyabut nyawa dia adalah Israil. Bahkan disebutkan setiap hari itu Israil itu memandang wajah manusia itu 40 atau 70 kali dipandang. Ajalnya nyampe enggak? Tiap hari kita ini dipandang Israil, ini nyampe enggak ajalnya? Tiap hari. Kenapa? Karena tadi yang bagian mencabut nyawa itu adalah Israil. Bahkan disebutkan bahwasanya Allah berfirman, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sudah datang ajal mereka, maka mereka tidak bisa mengakhirkan sesaat ataupun mempercepatnya. Orang yang bunuh diri itu bukan dia yang punya kuasa mencabut nyawanya, tidak. Tapi Allah yang mencabut nyawanya. Kalau nggak diizinkan, berapa botol baygon dia minum nggak akan mati. Kalau belum masa ajalnya nyampe, kalau belum masanya jatuh, walaupun dia jatuh dari tebing yang tinggi, tidak akan mati. Kalau ajalnya belum nyampe. Kalau aja nyampe, walaupun santai dia, lagi di atas becak sobat, aja nyampe, datang aja ajal itu. Allah berfirman, "Ainama takunu yudrikumul maut." Dimanapun kalian berada, pasti kematian menyusul kalian kalau memang sudah waktunya. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kalian di bangunan yang kokoh. Dan itulah disebutkan ada 5 perkara yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Innallaha, dalam Al-Quran, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah itu hanya di sisinya lah pengetahuan akan hari kiamat. Wa yunazzilul ghais, dan hanya Allah lah yang tahu kapan turunnya hujan. Ghaif ini artinya hujan rahmat. BMKG kadang-kadang ngerti besok cuaca gini ya turun. Berarti bukan Allah aja yang tahu, BMKG juga tahu. BMKG cuma ngerti turunnya, tapi tidak ngerti ini hujan rahmat apa bawa bala. Yang ngerti cuma Allah. Itulah dalam Quran, yunazzilul ghaif wa ya'lamu ma fil arham. Dan hanya Allah yang tahu apa yang di rahim perempuan. Sekarang USG ngerti satu USG. Nah, USG cuma bisa tahu ini janinnya sehat apa enggak, laki atau perempuan, itu USG. Tapi dia nggak tahu ini calon manusia ini manusia yang selamat di akhirat apa enggak, nggak ngerti. USG nggak bisa mantau ke situ. Sehingga yang tahu cuma Allah Ta'ala. Wala ta'lamu nafsum mada taksibu ghadan. Setiap orang nggak tahu apa yang dia kerjakan besok hari. Rencana silahkan, tapi yang kerjakan besok hari nggak ada yang tahu, hanya Allah yang ngerti. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada orang yang tahu di tempat mana dia wafat. Karena ajal itu sudah ditulis. Fulan meninggalnya di sini jam sekian, itu sudah tertulis. Ya. Kadang-kadang ada orang dia ini takdirnya meninggal di kota A, tapi nggak pernah ke kota situ. Dia tinggalnya kota B, kerjanya di situ juga. Maka sudah ajal, nanti ada terbesit kepingin dia ke situ, nggak tahu kepingin ke sana. Pas ke sana ajalnya di situ, nyampe meninggal. Itu sudah qadarullah, ya sudah Allah tentu.
Sehingga dalam hal ini Israel itu memiliki awan, memiliki pasukan-pasukan, pimpinannya beliau. Kemudian yang keempat adalah Israfil. Israfil ini adalah peniup sangkakala. Ketika tiupan pertama, semua alam ini hancur. Semuanya hancur. Ada beberapa yang tidak. Beberapa yang tidak hancur itu ada. Di antaranya surga. Karena alam itu istilahnya selain Allah. Selain Allah namanya alam. Ya. Semua alam ini hancur. Bukan dunia aja ya. Bukan bumi aja, Pak. Bumi itu salah satu dari 9 planet yang ngitarin matahari. Yang kumpulan itu namanya tata surya. Tata surya itu ada puluhan ribu. Kumpulan tata surya namanya galaksi. Kita ini di galaksi namanya Bima Sakti. Jadi bintang gemintang di langit itu adalah matahari-matahari. Kalau Anda pernah belajar masalah pelajaran IPA, bintang terdekat dengan bumi ya matahari kita ini. Karena itulah semua bintang itu punya cahaya sendiri. Dia bercahaya sendiri. Beda kalau bulan dapat cahaya dari matahari. Bulan itu dapat cahayanya dari matahari. Kalau bintang itu memang punya cahaya sendiri dia. Dan tiap bintang ada planet yang mengitarinya. Dari sekian puluh ribu tata surya terkumpul namanya galaksi. Di langit pertama itu ada ribuan galaksi, Pak. Jadi hancurnya alam itu bukan hancurnya bumi, tapi langit pertama sampai 7 hancur semua. Kita nggak ada apa-apanya, sangat kecil. Mau sombong bagaimana? Ya. Nah. Kemudian di antara yang nggak hancur surga, neraka, malaikat nggak hancur, arwah, ya arwah itu nggak hancur, roh itu nggak hancur, jasad hancur. Kalau roh enggak, ya arsy nggak hancur, kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh nggak hancur. Ya, kemudian yang terakhir ajbud dzanab. Ajbud dzanab ini sel yang ada di tulang ekor setiap manusia. Sel itu nggak hancur. Bumi hancur tapi sel itu nggak hancur. Namanya ajbud dzanab. Itu asal muasal kita. Asal muasal kita dari sel itu. Itu namanya ajbud dzanab. Ya. Itu nanti ketika sudah diganti bumi dengan bumi yang baru. Langit juga diganti dengan langit yang baru. Nah, barulah itu hari kebangkitan. Ya, habis bumi diganti dengan bumi yang baru, Allah berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat." Pada hari itu bumi diganti dengan bumi yang baru. Apa yang baru? Hamparan luas. Gak ada undukan, gak ada jeglongan. Apa jeglongan itu? Gak ada jurang lah. Lurus semata memandang. Namanya mahsyar. Namanya mahsyar. Waktu itu Allah berfirman, limanil mulkul yaum. Siapa yang raja sekarang? Siapa yang raja sekarang? Gak ada yang jawab, karena gak ada lagi malaikat semuanya diam. Limanil mulkul yaum. Maka Allah jawab sendiri, lillahil wahidil qahar. Hanya untuk Allah. Karena itulah hari pembalasan itu di situ, bukan sekarang. Banyak orang dolim tapi kok makmur aja. Memang gak dibalas sekarang, Pak. Saat saya tahajud terus, kok gini-gini aja rezekinya. Gak dibalas sekarang amal Anda. Dibalasnya nanti. Malik yaumiddin. Allah yang memiliki hari pembalasan. Kapan? Nanti, bukan sekarang. Pembalasan itu nanti. Jadi jangan Anda mengharap nyamannya duniawi dengan ibadah. Walaupun kadang-kadang ada yang kasih gitu untuk bonus, karena dia lemah. Karena dia lemah, biar enggak putus isi komanya, ya dikasih lah bonus. Yang kuat, tetap dia konsisten. Walaupun keadaan dia lemah, keadaan dia di dunia itu banyak masalah, dia tetap konsisten. Karena dia tahu balasan bukan di sini, balasan di sana, di akhirat. Sama orang-orang dolim, Bu.
Seringkali kita melihat itu kok kayak dibiarkan sih. Ini mereka ini orang dolim kok dibiarkan. Dan itu sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Jangan sampai engkau mengira Allah itu lalai, kayak nggak tahu akan perbuatan orang-orang dolim. Jangan kau ngira itu. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Sesungguhnya Allah ingin menunda siksaan mereka di hari di mana mata mereka membelalak. Tahu sekecil itu masih ketulis. Saya kira nggak ada yang tahu. Saya kira nggak ketulis. Yang kecil ketulis, apalagi yang besar. Sehingga di antara keluhan orang-orang kafir ketika mereka itu melihat kitab catatan amalnya, dalam surah Al-Kahfi disebutkan, ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mengapa kitab amal ini enggak kecil enggak besar ketulis semua? Ketulis semua. Betul, saya sudah sembunyi, ketulis juga. Ngeluh mereka karena semuanya dijadi saksi. Kulit jadi saksi. Kulit Anda ketika ada maksiat, kulit itu ngerti, enggak ketutup. Mungkin mata bisa pejam, tapi kulit bersaksi. Sampai mereka itu saking gemesnya pada kulit, sampai diajak ngomong itu kulit, karena bisa ngomong kulit. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Dan mereka berkata kepada kulit-kulit mereka sendiri, mengapa kalian bersaksi memberatkan kami? Lima syahidtum alaina. Qalu antaqana Allah. Maka kulit-kulit itu menjawab, diizinkan oleh Allah untuk menjawab. Kami diberi kesempatan ngomong oleh Allah. Alladzi antaqa kulla syai', yang mana Allah itu bisa membuat bicara segala sesuatu. Sampai bumi ini itu sering mengeluh kepada Allah karena sering dipakai maksiat. Bumi itu ngeluh, pengen ditelan semuanya oleh maksiat kalau bumi itu pengen. Tapi Allah nggak ngizinkan. Nah, sabar aja. Yang di atas engkau maksiat terus sabar aja. Nanti ada waktunya. Tapi seperti itu, Pak. Tapi kita nggak sadar. CCTV Allah sangat banyak. Sangat banyak. Ya, sehingga hati-hati. Dimanapun maksiat, tetap Allah pantau. Hati-hati. Tapi bukan di sini masalahnya. Di akhirat baru kita ketahui itu. Tempat yang nggak mungkin bisa merevisi lagi, nggak bisa memperbaiki lagi, sudah harus diterima itu. Nah, itu ketika setiupan kedua bangkit semua, dan bangkit ini namanya Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Baru tiupan ketiga digiring mereka ke padang mahsyar, dan disitulah Allah akan menampilkan setiap dari kita. Mulai zaman Nabi Adam sampai zaman terakhir itu, ya. Hisab itu apa sih? Kita dipampangkan video kita. Durasi mulai dia balik sampai wafat ditampilkan, ditonton oleh semua makhluk. Bukan satu kampungnya, bukan, semua makhluk. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, lihat video dia. Mulai balik sampai wafat. Ya kalau umurnya 60 ya 45 lah, enggak baliknya dia umur 15. Durasi 45 tahun. Kalau nonton bola durasi 5 menit lah masih enak, Pak. Ini nonton video satu orang aja 45 tahun dalam keadaan telanjang semua kita. Kita enggak ada yang pakai pakaian. Kata Nabi sebutkan yusyarun nas uratan hufatan hurlan. Nanti seluruh manusia itu dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan gak pakai pakaian apa, gak pakai sandal. Sampai Siti Aisyah dengar itu mengatakan, wah sawata, ya apa aurat saya ya Rasul, malu saya, kata Nabi. Di hari itu mereka gak sibuk urusan aurat, gak ada kesempatan ngintip kiri kanan, gak ada, Pak. Di waktu itu semua mikir kayak apa saya, kayak apa nanti di mahsyar itu. Saking dahsyatnya itu sampai-sampai orang kafir yang ngerti mereka ini nggak mungkin selamat,
Ngerti gak mungkin selamat. Itu mengatakan Allahumma arihna walau hilana. Ya Allah, bebaskan kami dari tempat ini. Ke neraka apa sudah? Ke neraka, kepanasan sudah di sini. Di mahsyar sudah panas. Dia tidak ngerti neraka kayak apa modelnya. Saking bingungnya sampai ingin langsungnya ke neraka. Coba. Saking bahlulnya orang kafir di sini. Dia ngerti neraka lebih panas. Tapi karena bingungnya mahsyar itu seperti itu. Ya bagaimana yang umurnya 1000 tahun, Pak? Allah, durasi satu orang 1000 tahun. Kayak apa kita? Cuman Nabi ngasih, ada orang-orang yang dapat naungan nanti di padang mahsyar. Ada 7 golongan. Usahakan ada satu dari mereka. Usahakan ada satu dari mereka. Yang ternyata imam adil. Seseorang, yang kedua orang yang hatinya nyambung terus dengan masjid. Artinya memikirkan bagaimana masjid ini makmur. Bagaimana orang-orang itu hatinya itu senang ke masjid. Bagaimana biar berjamaah ini tambah banyak. Mikirnya di situ terus. Ini qalbuhu mu'allaq bil masajid. Yang ketiga, ya, orang yang dia ketika ingat Allah dalam kesendiriannya dia nangis. Ya, yang keempat, orang yang sedekah sembunyi-sembunyi. Sampai-sampai tangan kiri nggak tahu apa yang sedekah tangan kanan. Yang kelima, orang yang saling cinta kepada Allah karena Allah. Saling cinta karena Allah. Artinya tidak mencintai orang lain kecuali karena Allah cinta dia. Anda cinta ulama, cinta karena Allah. Cinta orang soleh berarti cinta karena Allah. Cinta kepada dzurriyyat Nabi, cinta karena Allah. Kemudian selanjutnya orang yang mulai muda sampai tua dalam keadaan taat terus. Saya kasih contoh anak pondok mulai kecil mondok, habis mondok lulus ngajar sampai meninggal, itu model gitu terus. Gak ada masa foya-foya, angkringan, gak ada. Nah, terus yang terakhir adalah orang yang dia ini digoda oleh perempuan yang cantik untuk berbuat gak baik. Dia mengatakan, ini akhafullah, aku takut pada Allah. Mikir, aku takut pada Allah. Nah, 7 golongan ini usahakan Anda punya satu. Karena Nabi bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang nanti di padang mahsyar dapat naungan dari Allah. Yang mana tidak ada naungan kecuali dari Allah. Gak ada yang ngasih naungan siapapun kecuali Allah yang ngasih. 7 itulah kali Anda usahakan satu Anda dapat. Jangan sampai gak 7-7-nya Pak, repot Pak. 7 satu aja Anda punya, Masya Allah. Itu diantara 4 malaikat yang tugasnya termasuk pemimpinnya. Insyaallah yang selanjutnya akan kita bahas malaikat yang lain. Sebagai paripurna majelis, ya, mungkin ada yang mau bertanya, silakan ditanya. Oh ya. Biasanya gitu. Iya. Saya teringat ucapan salah satu salaf. Kalau tidak salah Imam Abdullah bin Mubarak. Beliau mengatakan man tahawana bil adab, ya, barang siapa yang meremehkan adab, cuman adab gak wajib juga. Uqiba bihirmanil faraid, dia akan disanksi oleh Allah gak bisa melakukan yang wajib. Orang yang meremehkan sunnah, sunnah saja kok, nggak sampai dosa kan? Itu akan Allah sanksi kalau dia berkelanjutan, nggak tobat. Orang nggak memegang sunnah nggak dosa, tapi meremehkan, hati-hati. Ya. Orang yang meremehkan sunnah, dia akan dihukum oleh Allah
dicegah dari ngamalkan yang wajib. Wa man tahawana bil faraid, barang siapa yang meremehkan yang wajib, ya uqiba bi fi'lil ma'asi, dia akan dihukum dengan mengerjakan maksiat. Itu kayak gampang, awal kayak ya Allah dosa, tapi besok-besoknya santai kayak orang biasa. Ya, awal lihat haram, astagfirullah, dosa besar saya. Besoknya ketagihan lagi, nganggap hal yang biasa, lumrah. Perempuan awal-awal nggak buka jilbab keluar, malu. Tapi 2 kali, 3 kali biasa, akhirnya nganggap itu hal yang biasa. Ini termasuk hukuman dari Allah itu. Orang bermaksiat, ketika dia nyesel, berarti dicintai. Takut dia, kayak ada gunung yang hendak jatuh ke atasnya. Lihat maksiat itu kayak gunung, itu Allah cinta dia berarti. Tapi orang munafik nganggap dosa itu kayak lalat di hidungnya. Oh cuman lalat aja, diusir selesai, nanti hinggap lagi gak masalah. Jadi perasaan di sini penting. Karena itulah usahakan kalau kita mengerti suatu sunnah, amalkan. Dan ada penyesalan karena gak bisa ngamalkannya. Contoh nih, pas makan pentol berdiri, sudah gitu es tangan kiri lagi, sudah berdiri tangan kiri ngobrol lagi, ya Allah. Adzan maghrib lagi, ya Allah, bertumpuk-tumpuk. Awal nggak nyaman, sekali 2 kali terbiasa, akhirnya nganggap itu hal yang remeh. Ini sering hal yang remeh seperti ini kalau dibiarkan, maka Anda tidak diberi taufik untuk mengamalkan sunnah yang lainnya. Karena nganggap sunnah saja. Hati-hati. Ya, seperti itu. Tanya lain? Iya. Waalaikumsalam. Ya, memang menghafal itu nggak wajib. Anda harus hafal sifat 20, wujud, idam, bako. Itu kalau yang sering majelis insya Allah hafal. Yang di pasar terus kayak apa? Ngafal. Pak polisi jarang ngafal itu. Apakah dosa, Ustaz? Bukan wajib ngafal. Ini seperti ini. Kalau saya sodorkan ke dia satu sifat, Pak, kudrat itu wajib apa jais bagi Allah? Wajib, Ustaz. Betul. Istilahnya cukup. Walaupun dia nggak hafal, tapi ketika anak sodorkan suatu sifat wajib, dia langsung ngeh gitu. Ini wajib ini. Tapi dia nggak hafal urut, nggak apa-apa. Sama kayak wajib kita harus tahu 25 nabi. Jarang yang hafal. Tapi kalau dibilang itu Ilyasa nama nabi apa sahabat? Kayaknya nabi, Ustaz. Nabi, insya Allah nabi. Nah, berarti aman dia. Itu Umar nabi apa bukan? Kayaknya nabi, Ustaz. Ini bermasalah berarti dia. Itu aja sudah. Musa ini nama siapa? Kayak nama ulama, Ustaz. Ini bermasalah berarti. Berdosa dia. Kalau dia sudah bingung ini nama nabi apa bukan, bermasalah. Anak muda sekarang banyak, Pak. Banyak. Allah. Saya pernah lihat itu ada konten ya. Ini anak-anak muda, anak-anak SMA pulang sekolah ditanyai, ya, siapa nama apa namanya itu selebgram yang engkau kenal? Apa dia? Ditanya siapa nama malaikat? Siapa ya? Gak tahu. Satu aja nggak ngerti. Rukun wudhu apa? Nggak ngerti. Muslim jilbaban dia. Nggak ngerti. Ini loh musibah. Ini namanya musibah, Pak.
Dimana kita lebih mengenal orang-orang yang jauh dari Allah bisa jadi. Tapi kewajiban sendiri nggak ngerti. Kita nggak melarang anak-anak itu belajar umum, tidak. Silahkan belajar umum, tapi setelah matang di agama. Permasalahannya mereka ini nganggap belajar agama itu cuman belajar Quran. Sebagian orang tua nganggap kalau sudah dia belajar Al-Quran, sudah belajar agama, nah itu cuma belajar baca. Belajar agama itu ketika dia belajar cara wudhu, rukun wudhu, air yang boleh dipakai itu air bagaimana, najis itu apa, karena kalau pakai najis sholatnya nggak sah, rukun sholat apa saja, ya cara berbakti pada orang tua, itu belajar agama. Kalau cuma cara baca secara tajwid itu belajar baca aja, belum mempelajari Quran sepenuhnya itu. Dia cuma mempelajari cara baca Quran. Yang mana orang-orang dulu nggak belajar itu. Orang Arab asli, sahabat asli nggak belajar itu, karena lahir perucut sudah pinter. Cuman karena Quran menyebar ke di luar Arab, maka harus ada belajar baca Quran. Kalau orang Arab sendiri jarang belajar TPG, sudah lancar duluan. Nah, sehingga jangan sampai menganggap dengan TPG berarti sudah selesai tugas orang tua ngajari Quran. Tidak. Masih ada. Isi Quran diajarkan apa? Fikih isi Quran. Tauhid isi Quran. Akhlak isi Quran. Sejarah Nabi isi Quran. Keimanan isi Quran. Itu isi Quran. Cuman dikemas dalam ilmu-ilmu sendiri, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, itu dikemas. Semuanya kembali Quran semua. Gak ada yang keluar dari Quran, gak ada yang keluar dari Quran. Nah, itu penting ya dalam hal itu. Ya betul. Waalaikumsalam. Jadi manusia itu ada manusia-manusia yang melebihi malaikat. Ya. Siapa itu? Para nabi. Yang jelas para nabi. Para nabi ini bahkan kalau malaikat itu kan ada tingkatan ya. Ada malaikat yang awam. Awam ini malaikat yang ya bukan pimpinan lah. Kalau pimpinan itu nggak bisa menandinginya kecuali para nabi. Tapi kalau malaikat yang awam itu bisa ditandingi oleh orang-orang soleh, para sahabat, wali-wali Allah, itu bisa ngunggulin malaikat yang awam. Kenapa? Karena mereka kasih nafsu bisa ngelawannya. Malaikat wajar nggak maksiat, nggak ada nafsu, wajar nggak maksiat. Tapi manusia yang punya nafsu bisa meredam nafsu, ditundukkan nafsu itu untuk turut syariat. Nah, ini melebihi malaikat. Ini melebihi malaikat. Tapi malaikat yang mana? Malaikat yang dasar, yang awam. Jadi kalau malaikat Jibril mungkin tidak bisa ditandingin kecuali oleh para nabi. Jadi kalau urutannya ya, makhluk paling utama, kita manggil makhluk ciptaan. Para nabi paling atas. Nabi itu pun ada tingkatannya. Paling tinggi Nabi kita Muhammad. Bawahnya ulul azmi, yang 5 itu. 5 Rasul paling dekat. Ya, yaitu Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Di bawahnya lagi para Rasul, yang 25. Bawahnya lagi sisa Rasul yang 313. Bawahnya lagi para Nabi yang 124.000. Baru bawahnya lagi ya, itu para malaikat, pimpinannya malaikat Jibril, Mikail, itu pun tingkatannya ada itu. Nanti ada malaikat pembawa arsy namanya hamalatul arsy, ada malaikat karubiyun ya, ada malaikat al-hafadhah, macam-macam jenis malaikat itu macam-macam. Nanti baru
orang-orang yang soleh dari umat Nabi Muhammad. Itu para wali-wali tiap zaman. Baru kemudian malaikat yang awam. Baru kemudian ya orang-orang yang istilahnya lebih banyak taatnya daripada maksiatnya. Nah, itu tingkatannya di situ. Karena itulah di antara yang memberi syafaat, kata Nabi SAW, yang memberi syafaat nanti di hari kiamat, pertama para nabi, yang kedua para orang yang mati syahid, yang ketiga para ulama. Selain tiga ini, di antara manusia nggak bisa. Selain manusia ada apa? Al-Quran, puasa. Al-Quran dan puasa ini dua perkara yang bisa ngasih syafaat. Al-Quran disebutkan dalam hadis Nabi bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi." Sering-sering baca Quran, karena nanti Quran itu datang di hari kiamat memberi syafaat untuk yang sering baca Quran. Yang sering. Kalau cuma tiap Ramadan belum sering. Yang sering. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman akan adanya malaikat, orang-orang yang ada kaitan erat dengan Al-Quran, orang-orang yang mereka mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ala ma dawi salafun shalih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Rabbi waffiqna waffiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama. وارزقنا كل حلالا دائما واخلا انقيا ولما نهضى بالخير فكل شر. ربنا وسل لنا كل شؤون نقر من رضامك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل منون. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.